Ya, oke, saya coba share screen lagi. Ya, jadi di pertemuan 21 Surface Wave, ya, kita itu membahas tentang perambatan ya gelombang elektromagnetik di dalam permukaan biasanya. Jadi salah satu aplikasi menarik dari gelombang elektromagnetik yang merambat di dalam di dalam suatu material ya. Nah, itu adalah kemampuan dia untuk merambat di permukaannya. Nah, itu secara teori bisa kita turunkan dari persamaan Maxwell yang nanti kita coba bahas ya. Di mana ketika dia merambat di permukaan, ini ada sejumlah aplikasi yang menarik ya. Karena interaksi misalnya bakteri atau virus seperti virus corona itu ketika memasuki di tubuh kita, dia akan mengendap di permukaan kan, misalnya di permukaan kulit atau di permukaan suatu bahan ya. Berarti dia langsung masuk ke hidungnya. Tapi artinya apa? Kita bisa mendeteksi ya molekul yang ada di permukaan itu dengan menggunakan surface wave ini. Ya. Terus gunanya apa? Kita bisa buat sensor, kemudian kita bisa buat karena dia sangat sensitif terhadap perubahan indeks bias. Jadi begitu ada molekul yang menempel di permukaan itu, maka muncullah konsep yang namanya indeks bias, perubahan indeks bias, yang perubahan itu bisa dideteksi di detektor ya. Dan sebenarnya nggak terlalu rumit ini ya. Bahkan beberapa kampus di Indonesia juga sudah membuat device-nya. Ya. Nah ini kalau Anda perhatikan di kuliah minggu lalu ya, surface wave yang sering kita kenal sebagai plasmon nanti ya, itu bisa digunakan ya dalam optika tadi seperti saya katakan untuk melihat perubahan atau mengkarakterisasi permukaan. Jadi intinya seperti ini kan kita punya dua bahan. Kita tahu ketika ada dua bahan dengan indeks bias yang berbeda, maka apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, coba Muhammad Baihaqi. Ya, langsung on. Assalamualaikum Muhammad Baihaqi. Ya, gimana Muhammad Baihaqi? Akan Bisa ada didengar? pemantulan dan pembiasan. Ya, benar sekali. Uh, karena ada pemantulan dan pembiasan. Nah, terima kasih. Jadi selain pemantulan dan pembiasan nih, kita bisa juga memiliki kemungkinan ya untuk menghasilkan yang namanya perambatan ya. Perambatan. Nah, bagaimana ini terjadi? Ini kalau kita punya N1, N2, N1 ya. Ya, di sini ada gelombang yang datang dari kiri gitu ya. Kita melihat bahwa ya karena persamaannya Maxwell ini nanti bisa muncul yang namanya guide modes atau modus-modus vibrasi yang bergantung pada indeks biasnya. Ya, jika indeks biasnya ini kita ubah, misalnya N2-nya ini kita ubah, ya tidak benar-benar 2, tetapi 1,84, 1,9, 1,94. Nah ini muncul modus atau mode atau variasi ya, variasi harmonik yang berbeda di sini ya, variasi perambatan gelombang yang berbeda. Di mana untuk yang mendekati 2 itu akan mendekati tunggal ya, single single mode maksudnya single single peak ini kalau di sini akan muncul dua two peaks ya, ini medan listriknya yang kita lihat muncul two peaks di sini, three peaks, four peaks dan five peaks ya, bergantung dari indeks biasnya ya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat di simulasinya ya, dengan mengubah memvariasikan indeks bias yang tadinya satu gelombang masuk kemudian bisa dibuat dua ya. Jadi di guide modes-nya itu jadi ada dua peak ini yang terkait dengan seperti ini ya. Ini 198 ini. Atau dia beda indeksnya kita lihat di sini untuk 1650 sih ya. Tapi mirip-mirip sama yang di atas ya. Artinya gini, kalau dilihat dari dua dimensi, diambil penampang melintangnya itu seperti ini. Ini banyak aplikasinya ya, misalnya sebagai wave divider gitu ya, dalam fiber optik dan sebagainya. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kita punya gelombang yang merambat itu di permukaan itu amplitudenya bisa nggak nol ya. Dia decay tapi dia tidak nol di sini. Dia di decay di dalam sama di luar. Cuma di permukaan dia bisa merambat. Ya. The field decays exponentially away from the interface. Artinya dia punya
nilai yang tidak nol di permukaan, walaupun dia decay secara eksponensial menurut Lambert-Beer itu ya. Atau menurut persamaan Maxwell, tetapi it is free to propagate without decay in the plane of interface. Nanti kita akan bahas ini. Ya. Matematiknya gimana? Nah, itu Maxwell. Ya. Kemudian di sini dijelaskan kenapa bisa ada surface wave. Ya. Jadi kita lihat ya seperti dikatakan Muhammad Baihaqi tadi, kalau ada dua indeks pasti selalu ada pembiasan dan pemantulan, itu kita kenal dengan Fresnel ya. Nah, efek Fresnel itu selalu ada kalau ada N1, N2 yang berbeda indeksnya. Dia bisa menembus N2 ya. Jika N1 lebih kecil dari N2, dia bisa menembus N2, tetapi ada ya N1 lebih kecil dari N2, dia mendekati garis normal ya. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Tidak selalu gelombang itu ya berpropagasi di dalam bahan ini. Bisa juga karena ada ada loss, absorpsi dan sebagainya ya. Jadi bisa aja cuman sampai kedalaman berapa, apalagi di dalam logam ya. Kedalaman berapa nanometer dia langsung decay gitu ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya N1 lebih besar dari N2 maka ada kemungkinan munculnya total internal reflection yang kita sudah kenal di SMA ini ya, yaitu sudut kritis ya. Nah, kalau misalnya dia itu di atas sudut kritis, maka dia penetrasinya itu paling besar ya di dekat critical angle-nya ya. Nah, kemudian sekarang menarik adalah kalau misalnya tetanya itu jauh lebih besar dari sudut kritis. Ini kalau di bawah sudut kritis. Kalau jauh lebih besar dari sudut kritis kita lihat ya, sedangkan sedikit yang dipantulkan, yang diteruskan, banyak kan dipantulkan ya. Ini kalau theta satunya lebih besar dari sudut kritis. Nah, sudut kritis itu sudut yang menentukan dia akan mengalami total internal refraction atau enggak. Ya. Nah, sudut kritis itu kan dari rumus Snelliusnya bisa dimasukin tetanya 90. Ya, theta biasnya. Jadi kalau dia lebih besar dari sudut kritis theta satunya, maka dia selalu akan dipantulkan. Tetapi kita lihat di sini ya, in material 2 ini energi itu selalu ada dari syarat batas itu ya di sepanjang sumbu X atau sumbu surface, walaupun tidak selalu ada sepanjang sumbu Y atau bulk di dalam ya. Jadi dia merambat di permukaan dia, gitu loh ya. Jadi bisa juga dibuat kondisi seperti ini ya. N1 lebih kecil dari N2. Misalnya apa? Dipasang prisma di N2 di sini dengan indeks bias yang lebih besar dari N1 kan tidak harus udara. Pasang aja material lain. Kemudian di sini ya kita lihat dia akan merambat di surface. Ya. Nah, surface-nya pun nggak harus datar ya. Surface-nya juga bisa berupa grating. Grating itu apa? Kayak undak-undak gitu ya, kayak gergaji itu bisa ya. Jadi bisa aja nanti surface-nya itu bentuknya seperti ini gitu. Nah, ini kan Anda sudah belajar teorema Bloch, di mana kalau ada undulasi seperti ini, N1, N2, maka gelombangnya akan pada frekuensi rendah akan memusat di sini, kalau tinggi di sebaliknya. Itu namanya Bloch wave ya. Bloch wave itu dia free propagation. Nanti dia seolah tanpa hambatan dia bisa melewati surface ini ya. Kalau surface-nya berundak-undak misalnya. Berbagai cara untuk ya, tujuan berundak-undak itu untuk mengendalikan frekuensi yang menjalar di sini. Oke, jadi ini apa namanya? Surface wave itu terizinkan oleh persamaan Maxwell ini untuk merambat entah ke kanan ke kiri. Kalau dia normal, nanti dia merambat ke kanan dan ke kiri. Ya. Kalau dia miring, berarti mungkin cenderung ke kanan. Ya. Karena energi atau pointing vektornya itu kan mengikuti rumus E cross B. Ya, ini energi atau pointing vector. Pointing vector ya, dia mengikuti E cross B ya. Yaitu arah K-nya ya. Seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi ya, jadi dia cut off, dia akan terpotong menurut decay-nya di superstrate-nya ataupun di substrate-nya. Artinya di N1 dan N2 dia enggak, tapi dia propagation is slowed ya, tapi dia tidak nol ya. Di permukaannya dia tidak nol. Ya. Nah, ini agar bisa menjalar berarti membutuhkan apa? Interaksi antara cahaya
dengan materinya gitu ya. Materinya apa? Elektron ya. Nah, elektron bervibrasi. Vibrasinya apa? Vibrasi itu kalau dia itu dalam keadaan yang apa? Elektron logam ya, misalnya elektron logam kita tahu dari model Groth ya. Elektron itu ketika disimpangkan ya dari titik keseimbangan dia cenderung akan bervibrasi dengan frekuensi plasma ini. Yaitu frekuensi dia bervibrasi ya secara alami ya frekuensi plasma. Dia frekuensi plasmanya itu beda-beda tergantung dari jenis logam. Ya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan cahaya, maka nanti muncul yang namanya ya cahaya ini kuasi partikelnya polaron ya. Sedangkan elektron itu plasmon ini kan frekuensi plasma. Nanti akan ada interaksi antara polaron dan plasmon ya. Jadi namanya plasmon polaron atau lebih dikenal plasmon polariton. Jadi interaksi cahaya elektron itu plasmon polaron bisa menghasilkan gelombang plasmon ya. Plasmon polaron. Nah, jadi plasmon polaron tuh biasanya dinamakan plasmon polariton. Ketika dia merambat di dalam surface, kita katakan sebagai plasmon polariton di permukaan atau surface plasmon polariton atau SPP ya. Jadi SPP itu nggak selalu berarti bayar ya. Bisa berarti surface plasmon polariton. Oke. Ini menarik nih, mulai booming tahun 90-an ya. Surface plasmon itu adalah gelombang yang bisa menjalar di permukaan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa surface wave, ini nggak usah terlalu dibahas ya. Ini nggak terlalu relevan ya. Ini juga enggak. Nah, jadi kuncinya ada di sini. Ya. Surface plasmon polariton itu adalah suatu ya apa namanya fenomena ya di mana ada interaksi antara si gelombang elektromagnetik itu ya yang memiliki relasi dispersi juga dan gelombang elektron yang di bawah ya. Anda tahu bagaimana cahaya yang merambat di dalam vakum itu relasi dispersi antara K dengan omeganya itu seperti apa? Ya, sorry. Gimana relasi dispersinya biasanya di modelkannya? Ya pokoknya relasi dispersinya itu seperti ini. Ini tuh ciri khas dari polariton. Ya. Anda masih ingat relasi dispersi untuk elektron bebas? Ya, nah, ini kalau nggak salah energi omega ya atau K ya. Ini K, ini omega saya agak lupa. K omega kayak ini ya. Ini kalau dia linear begini, ini linear optics ya. Ini nih relasi dispersinya dispersionless ya atau tidak ada loss di sini. Ini kenal sebagai polariton. Nah, mungkin teman-teman yang sudah belajar zat padat masih ingat relasi dispersi untuk plasmon itu seperti apa atau elektron. Yang menurut model dia seperti ini ya. Berosilasi dengan frekuensi plasma itu seperti apa dia kalau interaksinya sederhana, non dimensional. Masih ingat nggak? Coba saya mau tanya. Siapa nih? Noval Alkalsar coba, Mas Noval. Ya, Anda masih ingat nggak, Mas Noval? Halo, Mas. Coba, Mas Noval dinyalain. Ya, halo Mas Noval. Tidur ya. Mas Adnan deh. Adnan Prasetya coba. Mas Adnan. Ya, Pak. Ya, gini. Ingat nggak relasi dispersi untuk elektron atau untuk fonon aja deh. Yang satu dimensi aja yang paling sederhana. Cuman monoatomik ya, satu atom ya. Itu seperti apa ya kalau dilihat di relasi dispersinya? Kita lihatnya itu seperti apa? Bentuknya. Bentuknya linier atau apa? Atau parabolik atau apa? Masih ingat nggak? Yang sederhana itu. Seperti huruf apa itu? Seperti huruf V, bukan, Pak? Ya, betul, betul. Seperti huruf V, tapi nggak benar-benar lurus ya. Benar nggak? Iya, Pak. Begini Bawah bukan? juga. Nah, begini bukan? Iya, Pak.
benar sekali. Makasih ya. Ya, benar jawabannya tadi dari Adnan ya. Adnan memperhatikan dengan baik kuliah zat padatnya, dan kalau Anda lihat relasi dispersinya seperti ini. Ya, ini adalah relasi dispersi untuk plasmon. Nah, kira-kira syarat supaya dia bisa mengalir di permukaan, berarti relasi dispersi polariton dan plasmonnya itu harus ketemu atau intersection yang paling bagus seperti ini. Nah, disinilah titik pertemuan antara si polariton dan plasmon itu. Nah, di sini adalah modus rambat. Ya. Jadi modus rambat dari surface plasmon polariton itu akan tercapai jika dia bertemu. Tapi syaratnya biasanya itu adalah bahwa N1 itu harus lebih kecil dari N2 gitu ya. Ada beberapa syarat. Maka biasanya di sini tuh dipasang prisma gitu supaya N2-nya itu lebih kecil, lebih besar dari N1. Ini N1-nya dari bawah, sorry. N1-nya dari bawah, N2-nya di atas. Ya. Nah, jadi dia penting untuk memahami relasi dispersi ya. Relasi dispersi itu kunci untuk memahami kapan dia bisa merambat. Jadi agar dia bisa merambat itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni ada yang namanya phase matching. Ya, oke. Phase matching gitu loh, keren kan? Phase matching itu apa? Apabila K dari polariton sama dengan K dari plasmon, ya. Nah, terjadilah yang namanya couple di situ ya, tercouple ya, coupled phase matching antara polaron dan polariton di relasi dispersinya itu. Nah, jika energinya match berarti terjadi hantaran, ya. Itu kuncinya. Ya, jadi kunci dari kuliah ini adalah ini interaksinya seperti ini ya. Nah, di sini modus elektromagnetik kan kadang ke kanan, kadang ke kiri ya. Itu kan karena AC dia, gelombang alternating current. Sedangkan si elektron juga akan berosilasi di sini ya. Nah, sambil dia berosilasi, dia diizinkan untuk merambat. Diizinkan untuk merambat di permukaan. Nah, apabila tidak ada phase matching, maka dia akan tinggi loss-nya ya. Sama seperti gini. Kalau kita itu punya pasangan ya, energinya itu jauh berbeda gitu ya. Nah, itu suka nggak matching gitu ya. Itu suka nggak matching ya. Misalnya Raffi Ahmad ya nikah sama siapa gitu. Siapa ya misalnya? Ya pokoknya yang nggak sesuai dengan, nggak seimbang gitu ya. Nah itu untuk susah untuk face matching. Kalau saya nyebut orang nanti takutnya puasa saya batal ya. Saya hampir aja mau nyebut orang, tapi kan saya menghina ya. Itu nggak matching gitu ya. Nah, jadi misalnya apa namanya energinya itu jauh berbeda, itu tidak terjadi perambatan. Ya sama juga misalnya kalau di dalam kasus ini tidak ada phase matching tadi ya, maka tidak akan ada yang namanya propagation-nya itu. Ya kita lewat aja yang gini-gini ya. Ya, jadi bagaimana munculnya medan? Kalau medan listriknya seperti apa ini ya? Ini surface wave-nya itu field visualization medan listriknya kita lihat ya. Di sini tidak ada yang lewat karena kan dia di atas sudut kritis ya. Di atas sudut kritis. Nah, ini yang kita inginkan dia. Jadi dia tidak merambat di sini tapi dia justru merambat yang adanya di permukaan, dan kita lihat di sini ya, field visualization tuh field yang ini nih yang dia bicarakan ini ya. Ya, seperti yang saya tulis di gambar 18 ini. Di sini nih ya, ada modus-modus perambatannya seperti ini. Ini kita bisa lihat masih ada sedikit yang decay. Ini tidak ada sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kadang orang menggunakan konfigurasi auto ya. Jadi di sini agar dihasilkan yang namanya phase matching tadi. Biasanya kita gunakan untuk material satu itu material yang mampu memiliki resonansi di biar bisa dideteksi memiliki resonansi di cahaya tampak, yaitu salah satunya adalah gold ya. Kenapa gold itu sering digunakan? Karena dia surface wave excitance-nya di frekuensi cahaya tampak sehingga mudah mudah dideteksi ya, dengan menggunakan UV vis pun bisa ya. Nah, UV vis itu kan dia di visible spectrum ya. Nah, bisa dengan menggunakan gold gold layer yang sangat tipis gitu ya. Jadi nggak selalu ngabisin, nggak kayak kita beli
emas antam berapa gram gitu, nggak usah. Benar-benar yang sedikit sekali gitu ya. Nah, kemudian kita lapisi di atas. Ini kalau misalnya apa namanya penelitian dengan gold nanopartikel dan gold partikel itu kita biasanya mengincar apa? Mengincar resonansi di cahaya tampak. Kita ingin supaya kan terjadinya absorption yang besar ya, peaknya itu reflectance-nya akan mengurung dan saya itu terjadi di wilayah kalau menurut model Drude pada saat omega sama dengan omega 0. Omega 0-nya emas itu ada di cahaya tampak ya. Warna hijau seperti ini. Ya, bagus sekali nih untuk deteksinya gunakan prisma ini karena supaya nanti matching gitu loh antara apa namanya kalau kita lihat di sini ya relasi dispersinya itu biar ketemu gitu. Kalau dia polariton kan begini nah seperti ini kan nggak ketemu ini ya nggak benar-benar bersilangan ini nggak ada di sini ini dia lebih ke photon like pada low frequency omega frekuensi rendah dia seperti foton pada frekuensi tinggi dia seperti elektron. Oke. Nah, kita pingin dianya nggak seperti itu, kita pinginnya si ininya begini. Nah, begini nih. Nah, maka ini supaya itu digunakanlah prisma ini. Supaya bisa ada modus-modus yang merambat di sini. Nah, ini propagation mode dari surface plasmon di sini. Ya. Nah, salah satu trik ya supaya si ininya ketemu selain pakai prisma itu tadi pakai grating seperti ini yang jaraknya otomatis jaraknya harus mikrometer di bawah mikrometer ya sangat tipis ya. Ini bisa pakai litografi atau etching ya. Vapor deposition juga bisa dengan cetakan gitu ya kayak orang buat coklat gitu ya dicetak gitu. Atau misalnya kita bisa buat juga nah ini yang menarik sekarang yang lagi ini tuh dengan menggunakan nanopartikel. Nanopartikel seperti gold nanopartikel, silver nanopartikel apa? Kalau nanopartikel itu permukaannya kan bengkok tuh apa seperti bola ya. Jadi lebih banyak yang ada di surface. Nah, kalau dia tuh bentuknya seperti ini, nah ini tuh secara relasi dispersi itu nanti bisa ditunjukkan. Itu selalu bisa ada match gitu loh. Jadi mau seperti apa ya, yang penting dia nanopartikel di bawah 10 nanometer, dia akan selalu menghasilkan surface plasmon by nature of the apa? By nature of the shape ya, karena dia shape-nya itu bulat gini ya. Itu bisa ditunjukkan bahwa selalu ada potongan ini. Jadi kalau kita ngomong nano, terus Anda sinari dengan cahaya, di sini ada bola-bola nano, di sini mau silver, age, dan sebagainya, itu selalu surface plasmon itu. Ya. Selalu kita ngomongin surface plasmon. Jadi surface plasmon itu adalah konsekuensi logis kenapa mulai booming, karena nanoteknologi juga booming. Gitu. Ya, orang bisa buat nanopartikel ya, orang bisa neliti. Nanopartikel itu nggak sulit kok, ada kakak kelas Anda Dea sama Astri itu juga ngerjain nanopartikel nih sama saya sama dibantu LIPI kita coba nih kalau nanopartikel perak tuh seperti apa sih surface plasmonnya gitu ya. Nah ini supaya Anda nggak apa namanya nggak cuman teori aja nih Pak Dodi ya. Kita kasih contoh nih ya. Contoh yang pengukuran di apa ini thermal treatment yang sudah ada di LIPI itu. Data AGNPS, AGNHG. Nah, saya ada filenya kok. Nah, coba di mana ya? Harusnya saya masih siapin sih. Ini spontan aja soalnya. Ya, jadi di sini itu nanti saya bisa tunjukkan. Mungkin ada di grup chat ya. Jadi saya tuh meneliti sekarang sama kakak kelas tuh nanopartikel apa namanya? Nanopartikel perak dari jeruk purut ya. Mana sih? Nah, ini bisa nggak sih saya download? Jadi ini contoh dari nanopartikel perak ya, yang apa namanya yang muncul dari surface plasmon ya. Nah, nanti deh saya cari deh. Filenya ada kok. Jadi kita sudah pernah melakukan penelitian ini. Aduh, file tidak tersedia ya sudah.
Ya, nanti saya coba tunjukkan. Ini bisa kita cari di sini ya. Atau jadi ada apa ini aja info ya. Hasil pengukuran dari nanopartikel perak ya. Ya, ini nanti saya cari deh ya. Jadi bisa ditunjukkan bahwa nanopartikel perak itu punya serapan di panjang gelombang yang mirip dengan emas juga. Ya. Ini kita sedang melakukan, ini pengukurannya dilakukan di LIPI ya. Oke. Ya. Mana sih materinya? Nah, gitu ya. Nah, nanti muncul seperti ini itu bisa saya tunjukkan juga. Kayaknya ada di mana. Di akhir kuliah deh coba saya cari lagi ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, kalau misalnya ada diffraction ya itu bisa juga dibuat diakalin supaya nanti apa munculnya bisa mengatur frekuensi ya. Dengan mengubah lebar Ki sini atau indeks bias dari ini tuh bisa kita mainkan ini. Nah, bagusnya nanti kalau ada biomolekul dia bisa masuk ke sini, bisa mengubah indeks biasnya gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai menghasilkan phase matching di sini ya, menghasilkan phase matching kuncinya. Ya, kuliahnya ini nggak usah lama-lama. Oke. Nah, ini ada core-nya, cladding biasanya seperti ini ya. Surface plasmon polariton ya. Ini dia highly subwavelength artinya gini. Bisa menggunakan miniaturisasi artinya virus yang ukurannya kecil pun bisa kita deteksi karena dia highly subwavelength artinya dia bereaksi terhadap panjang gelombang di bawah 100 nanometer ya bisa gitu ya. Artinya kalau kita punya suatu yang mau kita sensing dengan ukuran sangat kecil itu dia bisa. Kemudian kita bisa memanipulasi wave-nya kan karena dia strong dispersive. Dia strongly dispersive itu dari relasi dispersi kan ada lihat tuh bentuknya begini tuh bisa potong di sini ya, bisa potong di sini. Dia highly dispersive gitu loh, sangat variatif gitu. Aplikasinya bisa sensor, data storage, lasers, microscopy, biophotonics ya. Banyak sekali aplikasinya. Ya. Nah, misalnya kita bisa untuk deteksi ya. Nah, saya coba share screen-nya. Nah, share screen, tapi saya share sound. I started using Doodly recently to promote my business ini and to video ini interact nggak ada with my kaitannya students in sama a more kuliah, ini engaging orang way. iklan. Nah ini. Surface plasmon resonance, or SPR, has emerged as a powerful optical detection technique for studying label-free biomolecular interactions in real time within a variety of diverse applications, such as life science, electrochemistry, chemical vapor detection, food and environmental safety, and beyond. Due to its simplicity, nearly every commercially available SPR instrument uses a detection scheme called the Kretschmann configuration. In this setup, a light source passes through a prism, reflects off the backside of the sensor chip surface, and into a detector. At a certain incident angle known as the resonance angle, light is absorbed by the electrons in the metal film of the sensor chip, causing them to resonate. These resonating electrons are also known as surface plasmons, which are sensitive to the surrounding environment. The result is an intensity loss in the reflected beam, which appears as a dark band and can be seen as a dip in the SPR reflection intensity curve. The shape and location of the SPR dip can then be used to convey information about the sensor surface. SPR technology is commonly utilized for the study of molecular binding interactions between free analyte molecules in solution and probe molecules which are linked to or immobilized onto the sensor surface. As a molecular binding event takes place, the angular position of this dark band shifts,
and a shift in the reflectivity curve can also be observed. This is a direct method of detection which avoids the drawbacks of labels. Another powerful aspect of SPR technology is in its ability to observe the time-dependent binding interaction between molecules. By monitoring this change in SPR response over time, researchers can study the kinetics of molecular binding events. In the first example, an analyte with low affinity to the immobilized ligand on the sensor surface is introduced, and therefore negligible binding interaction is observed. However, when an analyte with higher affinity to the immobilized ligand is introduced into the system, then binding events are more readily observed. Initially, there are many binding sites available, resulting in a rapid increase in SPR response that occurs as analyte begins to bind to the ligand. While sample is continually delivered to the sensor surface, analyte molecules continue to bind, and the number of available binding sites decreases, corresponding to a decrease in binding rate. As the SPR response levels off, the system approaches equilibrium, and the number of molecules binding and unbinding become equal. When no more analyte is introduced into the system, the molecules will continue to unbind, resulting in a decrease in SPR response. The association constant, Ka, can be extracted from the behavior of the binding response, and likewise, the dissociation constant, Kd, can be extracted from the unbinding response. The ratio of these two rate constants can yield the binding affinity of the system. The information that can be obtained from SPR serves as a simple, precise, and label-free technique for quantitative analysis of molecular binding interactions. Ya, oke ya. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Bisa digunakan untuk biosensor dan sebagainya ya. Banyak sekali aplikasi menarik ya. Juga termasuk ini Anda bisa melihat kuliah-kuliah juga ya ngomongin surface plasmon ya. Untuk nanobiophotonics. It's a little bit apa like itu plasmon ya. Apa itu surface plasmon resonance? resonance. Yep. Jadi surface plasmon resonance itu tadi kopling antara si elektron dengan cahaya di frekuensi plasma ya. Nah, di situ terjadinya serapannya itu tinggi di situ ya. Nah, ini aplikasinya menarik ya. Zaman dulu kok bisa ada Lycurgus effect ini ya. Jadi ada warna gelasnya itu bisa berubah kalau disinari cahaya. Ini karena ada surface plasmon di permukaannya itu. Ternyata dia punya gelas silver gold nanopartikel ya. Jadi nanopartikel itu bisa dibentuk oleh alam juga gitu ya. Biasanya kita treatment gitu ya. Jadi kalau kalau dia disinarin itu karena dia punya resonansi dia nanopartikel ya, dia otomatis phase matching gitu. Karena dia nanopartikel yang tadi saya katakan, nanopartikel itu permukaannya tidak itu ya, tidak bentuknya seperti ini. Jadi kalau kena cahaya, nah dia pasti akan menghasilkan phase matching antara K polariton dengan K elektronnya. Karena dia nanopartikel, dia punya surface yang miring begitu. Ya, itu keunggulan dari nanopartikel. Ya. Jadi kalau kita punya nanopartikel tadi force plasmonnya yang dominan. Ini Anda bisa lihat. Jadi belajar sekarang itu tidak harus dari sumber-sumber yang So the goal is to konvensional. cross two Bisa juga nanowires at dilihat 90 banyak degrees. aplikasi nanowire dan sebagainya. We change. Biosensing dan sebagainya. So in answering the question, Dia I'm going to give. sangat sensitif, intinya sangat sensitif terhadap indeks bias permukaannya. Ya. Jadi itu tadi kuncinya. Nah, untuk selanjutnya bisa baca di kuliah saya di video ya. Nah, ini teorinya. Kalau Anda mau tahu teorinya, ini yang mau penelitian surface plasmon ya saya suruh baca-baca ini. Ini gimana persamaan Maxwell itu mengizinkan terang. Nah, Pak Dodi kuliahnya kurang dalam ya. Ini nih teorinya bacanya sendiri ya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri di mana sih tadi kok nggak ada hilang. Nah, baca sendiri di slide ini ya. Nah, teorinya seperti ini.
Ya, dari mana sih persamaan Maxwell dulu toh? Ya, ini kan solusi dari persamaan Maxwell, gelombang bidang. Kemudian kalau ada kasus gini gimana syarat batasnya? Matematiknya kalau diikutin ya silahkan di sini. Nah, kuncinya ada di mana? Di relasi dispersi ini ya, persamaan ini nih. Persamaan ini kuncinya. Ya. Ini kalau di plot persamaannya ya. Nanti malah pada pusing gitu ya. Nanti kalau di plot persamaan ini nanti dapat relasi dispersi yang seperti ini ya. Nah, jadi dengan menggunakan model dot didapati seperti ini. Ini untuk elektron ya. Nah, bentuknya seperti ini yang tadi dikatakan oleh siapa? Temannya tadi ya, bentuknya seperti ini. Yang biru ini. Kemudian kalau plasmon dia kan bentuknya lurus begini ya. Nah, foton ini plasmon. Nah, surface plasma frekuensi ini. Jadi pada frekuensi apa namanya? Kita lihat di frekuensi di sini ya. Pada frekuensi tinggi itu yang dominan itu cahayanya. Pada frekuensi rendah itu yang dominan adalah ininya, elektronnya. Tapi pada frekuensi yang tepat terjadi pemotongan ini ya. Ini apa? Sorry. Pada frekuensi rendah itu sangat photon-like karena dia seperti linear nih. Yang merah sama yang biru itu linear ya pada frekuensi rendah. Sorry saya salah. Pada frekuensi tinggi justru di sini akan lebih ke surface plasmon polariton itu tidak eksis, tidak ada di atas omega sp ya, di atas omega surface plasmon. Itu dia tidak eksis. Siapa yang bisa menjawab ini? Ayo. Siapa yang bisa menjawab ini? Siapa? Audi Farhan coba. Audi Farhan, halo. Audi Farhan. Oh, mungkin Audi Farhan lagi ke negeri sebelah ya, tiduran. Yosia, coba Yosia. Ya, Yos. Halo, Yos. Yos, apa kabar? Ya, Yos. Kira-kira nih, kenapa kok di atas frekuensi surface plasmon itu atau di atas frekuensi plasmon itu kok nggak bisa ada kopling ya antara cahaya dengan elektron? Kenapa nggak ada surface plasmon itu, Yosi? Kamu bisa tebak kenapa itu? Nah, dari logika aja itu apa itu? Hubungan frekuensi plasma itu kalau lebih sama kurang itu apa itu? Hubungan kurang. Mungkin karena frekuensinya beda gitu ya Pak sama permukaannya. Ya, biasanya kalau frekuensi cahaya di atas frekuensi plasmon itu apa yang terjadi ya? Cahaya akan dipantulkan, diserap atau menembus. Nah, kalau kembali. Misalkan cahayanya frekuensinya lebih tinggi, biasanya nembus gitu Pak. Jadi geterin atom-atom yang di permukaan. Nah, artinya bisa nggak terjadi kopling kalau dia nembus? Kopling itu kan berpasangan gitu ya. Logikanya gimana coba kamu kait? Kalau menurut saya kan dia geterin cahaya geterin atom-atomnya. Terus atom-atomnya bakal geterin atom-atom yang di sebelah-sebelahnya juga. Terus bakal jadi kopling gitu Pak. Kalau menurut Ya, saya. betul. Kalau maksudnya cahaya kan berinteraksi dengan elektronnya, karena bukan atomnya, elektronnya kan yang bermuatan. Nah, tapi apa yang jadi kalau frekuensi cahaya, frekuensi plasmon, tadi kamu sudah bilang dia tembus ya. Berarti ada interaksi nggak kemungkinan kalau dia tembus itu? Artinya maksudnya dia bisa berinteraksi dengan elektron atau dia lewat aja gitu? Bisa berinteraksi Pak. Kalau dia nembus dia berinteraksi. Iya. Logikanya dia akan berinteraksi ketika elektronnya masih bisa mengikuti goyangannya kan? Iya, betul. Nah, sekarang elektronnya nggak bisa ngikutin goyangannya karena itu cahayanya tembus gitu. Jadi logikanya gimana? Karena nggak bisa ngikutin goyangannya, ada nggak interaksinya? Nggak ada.
Ya, betul. Jadi jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena elektronnya tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti osilasi dari cahaya, betul? Oh iya iya. Ya, jadi syaratnya gimana supaya terjadi surface plasmon? Si frekuensi dari cahaya harus berada di bawah frekuensi Permukaannya plasmon. frekuensi surface plasmonnya. Ini loh yang hijau nih. Supaya terjadi SPP, maka dia harus berada di bawah frekuensi plasmanya, betul nggak nih? Omega plasma ini kan? Iya Ya. Pak. Terima kasih ya Yosia ya. Ya Pak, makasih Pak. Jadi gini ya, kuliahnya intinya gini. Terjadinya surface plasma polariton itu syaratnya ada beberapa. Pertama, frekuensi cahaya harus di bawah frekuensi plasma. Kalau enggak, nanti si elektronnya nggak bisa ikut goyang. Tidak terjadi coupling ya. Seperti ini. Yang kedua, frekuensinya harus phase matching ya. Menghasilkan vektor K yang sebetulnya vektor K-nya itu bentuknya seperti ini. Makanya dipakai prisma ini. Nah, di sini dia muncul yang namanya modus-modus frekuensi plasma. Nah, bagaimana menentukan kurva yang merah ini? Dari persamaan Maxwell, beta sama dengan K0 ini propagation vektornya, K0 ini epsilon. Jadi dipengaruhi oleh nilai indeks biasnya. Ya. Oke, coba saya mau tanya lagi nih. Seru nih kalau kita bertanya ya. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Silakan. Saya mau tanya yang phase matching itu. Untuk phase matchingnya sendiri itu berarti dia cuman kan itu salah satu syaratnya ya. Dia cuman satu ya Pak. Maksudnya dari hasil phase matchingnya cuman dihasilkan satu titik gitu aja ya Pak? Atau dia bisa ada banyak titik? Ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah bisa ada lebih dari satu titik atau banyak titik? Sebetulnya sepanjang dia itu phase matching ya, Fania ya. Dia bisa lebih dari satu titik. Cuman kan masalahnya gini. Untuk setiap kombinasi indeks itu kan material itu kan biasanya kita buat itu indeksnya homogen tuh, Fania. Artinya N1, N2-nya itu kita buat homogen. Misalnya kita pakai emas aja atau apa ya. Kemudian karena dia homogen, berarti biasanya cuma muncul satu modus aja nih. Nah, misalnya modus ini, terus kita ubah nih, kita ubah muncul modus yang lain. Tapi biasanya yang saya tahu nih, modusnya itu nggak lebih dari satu puncak. Jadi kalau misalnya ini satu serapan aja dulu seperti ini. Kenapa ya? Karena kan cuman boleh kita pakai mediumnya homogen nih. Kecuali kalau Fania mungkin kreatif ya di sini N1, terus mungkin di sini N2, tapi di bawahnya mungkin ada N3 gitu Fania ya. Saya nggak tahu. Nanti mungkin bisa muncul lebih dari satu surface plasma nih. Pertanyaan kamu bagus sekali nih, coba saya coba ya. Multiple SPP modes ya. Bisa berarti selama ini cuma satu titik aja ya Pak? Kalau yang kalau yang saya ajarkan normalnya begitu. Tapi kan sekali lagi nih, ini kamu bisa melihat nih di banyak penelitian. Biasanya karena kan mediumnya itu kita buat supaya dia ada N1 sama N2 ya. Nah, jadi muncul hanya satu modes. Tapi saya nggak tahu nih. Nah, kalau misalnya dia itu kamu mainin itunya pakai cacat kristal atau defect atau apa ya. Nah, multiple SPP modes. Kalau dilihat namanya orang fisika kan selalu mencoba iseng-iseng hal-hal baru. Jadi ini mungkin hybrid surface for non-plasmon polariton modes in graphene heterostructure. Kita lihat di sini. Jadi banyak nih teknik-tekniknya nih Fania nih untuk menghasilkan. Biasanya yang orang lihat tuh orang menggeser si absorptionnya itu dengan memainkan indeks bias, mengganti itu dengan biosensor. Nah ini kita lihat di sini transmission modulan frekuensi ya. Ini harus saya baca lagi. Apa bisa lebih dari satu? Maksudnya seperti yang kamu lihat di sini. Ini ada dua peak nih, ya. Kalau di sini ada dua peak nih, Fania nih. Jadi kadang satu mode, kadang dua mode. Nah ini artinya apa? Ada kemungkinan muncul lebih dari satu mode selama nih Fania ya, selama relasi dispersinya terpenuhi. Nah, selama relasi dispersi terpenuhi. Jadi kamu bisa ngakalin material dan ini cukup up to date ya. Kamu bisa ngakalin material, mungkin layernya itu kamu campur ada emas sama perak itu kamu jadiin satu ya. Logikanya kalau ada emas dan perak kamu jadiin satu kan nanti muncul efektif indeks ya. Tapi gimana kalau misalnya campurannya itu atas bawah gitu ya, mungkin ada lebih dari satu. Jadi saat ini saya bisa jawab mungkin, tapi saya nggak yakin gimana cara menghasilkan itu yang saya baca-baca dulu. Ya. Oh baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Ya, jadi menarik tuh tadi pertanyaannya bagus ya. Oke.
Nah, terus. Nah, jadi kuncinya nih ya teman-teman semua ya. Kuncinya di grafik ini nih. Yang jelas kita pengen supaya ada relasi dispersi yang phase matching itu tadi ya. Mengubahnya bisa dengan biasanya kita taruh prisma di sini atau grating di sini, atau kita buat nanopartikel di sini ya. Nah, dia pasti munculnya. Kalau nanopartikel sih nggak usah pakai gini-ginian, udah pasti ada gitu ya. Nah, ini bisa jadi penelitian selanjutnya. Nanopartikel surface plasmon ya. Selalu ada gitu. Ya. Dah. Nah, sampai di sini masih ada waktu 10 menit buat diskusi ya. Saya tuh mau cari yang di LIPI itu loh gimana itu. Sambil diskusi. Ya, gimana? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas metamaterial ya. Metamaterial itu seru juga nanti Harry Potter itu ya. Perasaan tuh saya udah pernah ngasih ini ya. Filenya ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, bagaimana kita bisa menggunakan surface plasmon polariton? Ini mungkin seru untuk deteksi COVID ya. Kita lihat di sini. Share screen lagi deh. Diagnosing COVID-19 ya, using surface plasmon polariton ya, bisa ini ya. Ya, ya. Nih, ini malah di Indonesia ada yang udah bikin ini. Ya. Grupnya Pak Ahmad ITB ya. Nih, development of COVID antigen test system using surface plasmon resonance tuh, ya kan? Bisa itu, ya. Karena kan ini untuk ini ya. Nah, ini penelitian Indonesia ini, ya. Frontiers in rapid detection of COVID-19, ya. Siapa bilang belajar fisika nggak ada gunanya ini? Rapid community spread of coronavirus, nah bla 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 nih. Daripada PCR katanya pakai ini aja. Biosensor, ini ada surface plasmon enggak sih? Ya kan tuh. Dia menggunakan AGAU nanopartikel. Jadi dia buat kayak sensor gitu pakai emas ya, untuk mendeteksi ini surface plasmon resonance. Wah, ini ya. Tadinya saya mau ngajuin ini untuk di bab penelitian, cuman membuatnya itu loh, saya masih agak bingung gitu, nggak berani. Ya. Nah, ini malah sudah di keduluan orang ITB gitu, ya. Nggak masalah. Jadi seperti itu ya, kita bisa melakukan deteksi COVID dengan menggunakan surface plasmon polariton. Gimana caranya? Mendeteksi perubahan absorption peak-nya tadi. Jadi peak-nya itu kalau ada COVID itu bisa geser gitu loh. Yang tadinya ada di sini, geser ke kanan. Gitu. Ya. Oke ya, jadi seru ya. Surface plasmon polaritonnya itu sekarang Anda sudah tahu ya. Pentingnya ada di relasi dispersi. Bagaimana memperoleh rumus-rumusnya dari Maxwell tadi sudah ada di slide-nya. Jadi mungkin nanti di ujian tuh saya mau tanya soal grafik ini aja ya, yang foton sama plasmon, terus apa maksud dari gambar ini gitu, ya. Itu inti dari surface plasmon. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja kuliahnya hari ini, ya. Nah, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan Anda selalu ini ya, ingat bahwa yang namanya kuliah optik itu kita bicarakan aplikasi ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa di kuliah ini bibir saya agak rada-rada doer gitu ya. Karena nggak tahu ini ada instalasi Snapchat anak saya yang dipakai untuk di SD itu dia suka pakai yang make up. Terus saya nggak tahu ngapusnya gitu. Saya bingung
Jadi saya malah jadi bingung kalau tiap kali ngajar tuh malah jadi kayak pakai make up gitu ya. Itu tadi Jadi Kak, ada snap. di bagian kayak background gitu-gitu. Itu ada tombolnya di situ, Pak. Iya, di sini ada choose virtual background gitu ya. Nanti saya coba Iya. deh. Jadi kayaknya si anak saya itu masukin Snapchat-nya itu udah bawaannya si Zoom. Jadi ketika muncul muka saya itu, bibir saya itu langsung jadi kayak itu mata saya ada lentiknya kan ngaco itu. Masa saya kok kayak dandan begitu ya. Nah, jadi nanti ya dimaklumi ya. ya sudah. Kalau mahasiswa senang-senang aja lihat dosennya dandan ya. Oke ya. Gitu ya. Teman-teman semua, kita sudah belajar hari ini Surface Plasmon. Nah, minggu depan kalau mau lihat kuliahnya, lihat videonya nih ya. Videonya itu ada di sini. Kita bicara metamaterial ya. Nih, ya. Habis metamaterial baru masuk ke optika nonlinear ya. Jadi di kuliah optik itu tidak hanya kita belajar tentang teori tapi juga aplikasi yang terbaru. Nah, harapannya siapa tahu nih ada penelitian optik, ada yang mau ngelanjutin, mau dijadiin frontier teknologi ya silahkan ya. Nah, nanti di kuliah terakhir saya berencana untuk Danang Pirosud MTU. Beliau ini ahlinya eksperimental optik. Kerjain juga perovskite system. Jadi nanti teman-teman semua nanti disimak ya. Kita akan mengundang di kuliah entah atau 3 lagi. Nah, tujuannya apa? Saya mengundang teman-teman saya untuk ikut kuliah. Tujuannya adalah supaya nanti Anda itu tahu gitu loh. Misalnya apa sih perkembangan terbaru di dalam optik gitu ya. Jadi Pak Danang itu adalah researcher senior di Cintra ya. Cintra itu apa? Gabungan riset antara CNRS Prancis dengan apa namanya? NTU ya. Nah, kebetulan beliau itu mengerjakan perovskite yang saya sudah memahami model nonlinearnya. Jadi saya bilang ke Mas Danang, kita kenalan di Facebook ya. Jadi Facebook itu selain nyari jodoh juga nyari relasi kerja ya. Nah, saya kalau Facebook saya pakai untuk nyari relasi kerja ya. Saya lihat tuh fisikawan Indonesia yang hebat tuh siapa aja gitu ya. Saya nggak nyari jodoh karena kalau nyari jodoh nanti panci istri saya ngelempar ke muka saya itu bahayanya. Jadi saya cari relasi kerja. Nah, kemudian saya ketemu dengan Pak Danang, ya. Kemudian saya ngajuin ke Dikti World Crash Research Mobility. Alhamdulillah diterima. Saya sebulan tahun berapa tuh sebelum COVID saya neliti di sana. Ada fotonya kan di Facebook saya, ada fotonya saya di NTU. Kemudian kita ngasilin paper bareng itu di JOSA. Saya jelasin model nonlinear saya. Ya. Kemudian Pak Danang yang bikin perovskite-nya, kita teliti di situ. Nah, sekarang kita lagi ngerjain untuk yang apa namanya perovskite tapi lebih ke fotoluminen ya, jadi ke pendaran. Nanti saya bisa Pak Danang bisa cerita. Nah, kerjasama juga dengan beberapa ilmuwan Perancis gitu ya. Nah, model nonlinear ini juga menarik kalau kita aplikasikan ke surface plasmonnya ya, bisa nanti diajarin. Jadi nanti juga saya ada kerjasama dengan CNRS di Perancis gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita itu apa namanya rajin mengikuti perkembangan, terus kita rajin belajar itu nanti kita bisa dapat koneksi, terus kita bisa kemana-mana ya. Nah insya Allah nanti akhir tahun kalau nggak tahun depan, mudah-mudahan tahun ini ya saya bisa ibaratnya melakukan riset di Perancis, saya diundang di Paris gitu ya. Saya ngerjain nonlinear di sana selama 3 bulan lah ya. Selama 3 bulan ya, walaupun sangat berat karena harus meninggalkan keluarga ya, tapi nggak apa-apa, berjalan-jalan mudah-mudahan lancar gitu ya. Nah, nanti mungkin kuliahnya bisa lewat jarak jauh kan nggak masalah ya. Nah, tapi sekali lagi motivasi ya. Jadi yang saya ajarkan itu bukan hanya sekedar materi ngajar udah selesai, nggak, itu ada aplikasinya. Kalau Anda tertarik untuk menjadi seorang fisikawan ya nanti Anda sekolah ya sampai S1, S2, S3. Saran saya sih konsentrasi di bidang yang Anda sukai dan jangan banyak diverse gitu ya. Kuncinya nanti di S3 itu nanti pilih topik yang kira-kira hot topik ya, yang bisa nanti Anda bisa explore ya ke banyak relasi dan sebagainya. Ini Pak, gimana dengan kondisi eksperimen di Indonesia yang serba terbatas?
Ya nggak masalah, selama kita punya koneksi, kita bisa melakukan eksperimen di luar, bahkan kita bisa postdoc, ya. Jadi Pak Danang itu ada beberapa ilmuwan Indonesia yang melakukan eksperimen di sana, ya. Ada yang di NUS, ada yang NTU dan sebagainya, ya. Nah, gimana supaya kita bisa dipakai orang itu ya salah satunya kita harus punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Dalam ini di S3 itu saya ngerjain model nonlinear yang tadi saya ajarin. Model itu masih baru banget gitu. Jadi banyak orang yang butuh tapi mereka nggak ngerti. Nah, di situ saya masuk gitu ya. Lu butuh gua juga butuh lu eksperimennya. Nah, yuk kita kolaborasi. Ini kuncinya di situ. You have to have a specialty that you can sell ya, yang bisa dijual, dipromosikan. Kalau dana sih banyak, pemerintah kita tuh banyak dana. Ya, ada mobility grant dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kalau Anda performanya bagus ya Anda bisa langsung diterima jadi dosen atau peneliti di LIPI, atau bahkan bisa kerja di luar negeri kayak Profesor Hendra Hermawan tuh ya di Kanada, ya, atau ada Pak Danang ya, Pak Heskey kemarin tuh di Luxembourg dia. Ya, Pak Heskey itu salah satu contoh ilmuwan yang sama mirip kayak saya ya. Beliau itu sekolah yang benar, kemudian punya keunikan. Apa keunikannya? Yaitu tadi menghitung Hamiltoniannya dari kuantum sistemnya itu dia tahu cara ngitungnya, terus dipakai untuk memprediksi energi gap. Akhirnya dia digunain dia bisa di Luxembourg, di Tokyo dan sebagainya ya. Nah, alasan beliau di Luxembourg itu kan sebetulnya sangat spesial ya, karena beliau habis nikah, istrinya mau sekolah di sana, dia tinggal apply di sana dan diterima karena dia punya specialty. Dia punya specialty dan itu nggak dipelajari di kuliah, itu dipelajari selama S3. Jadi kenapa kok harus sampai S3 kalau mau jadi scientist ya? Karena di S3 itu you will have something that others have not. Ya. Jadi di S3 itu ada for research. Ya. S3-nya kalau bisa di luar ya, kalau di dalam ya mungkin ya bisa juga sih asal dosennya tepat gitu ya. Nah jadi artinya kalau Anda di luar tuh biasanya Anda jadi nanti di forefront topic, state of the art. Ya udah nanti Anda dari situ bisa kemana-mana ya, bisa kolaborasi sama ini kayak ini gitu ya. Sekalian saya bosen nih di Indo, terus saya mau jalan di mana, di Australia, ya udah di Australia. Anda ikut conference kan, nanti pasti dikirim conference, nanti ada kenalan di tukeran kartu nama gitu ya, kenalan gitu ya. Ya yang belum punya pasangan ya sekalian kenalan inilah ya. Seperti itu ya. Nah jadi nanti Anda bisa ketemu dengan banyak orang, kemudian sharing. Ini karena lagi COVID nih, jadi koordinasinya agak. Harusnya saya udah persiapan ke Paris nih. Jadi ini tidak hanya belajar itu untuk lulus gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda tidak mau mengikuti jejak saya gitu, lebih mau jadi kerja di bidang lain? Ya kalau begitu berarti targetnya mungkin sekarang adalah bagaimana saya bisa menggunakan ilmu fisika saya untuk menyelesaikan problem solving. Caranya gimana? Saya harus memahami nih. Misalkan Pak Dodi ngomongin tentang surface plasmon tadi. Kenapa surface plasmon itu ada syarat tertentu seperti phase matching? Anda dalami itu, Anda lihat di literatur. Kenapa gunanya? Ketika nanti Anda kerja di perusahaan, ada masalah, Anda sudah terbiasa problem solving. Jadi Anda sudah terbiasa fisika aja bisa, apalagi ini gitu loh. Jadi tidak harus Anda belajar fisika itu nanti harus berguna di bidang riset ini harus jadi enggak, tapi mengelatih pola pikir analitisnya. Ya. Oh dengan cara ini saya belajar di fisika sama Pak Dodi gimana mendalami suatu materi, menyelesaikan suatu materi. Ya. Kemudian bagaimana saya menghadapi suatu permasalahan yang kemudian saya cari solusinya. Ya. Jadi di dalam kuliah itu ada beberapa slide kunci yang itu aja yang harus dipegang. Jadi kuncinya di relasi dispersi. Bagaimana supaya K-vektornya itu sama gitu, matching. Ya, salah satunya buat nanopartikel, grating, prisma dan sebagainya. Nah, terus kok nggak muncul surface plasma, dicek dulu frekuensi plasmanya berapa nih? Jangan-jangan gelombangnya di atas ya. Frekuensi plasma itu kan kalau logam itu di atas cahaya tampak. Ya. Berarti apa itu? Oh, nggak boleh saya pakai cahaya dalam satuan yang di atas 10⁻14 ya. Saya pakai cahaya 10⁻15 ya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Anda harus pakai cahaya yang memang di bawah frekuensi plasma itu untuk membangkitkan. Jadi surface plasma itu jangan harap cahayanya tembus, cahayanya biasanya diserap.
Ya, karena di bawah frekuensi plasma kan dia diserap. Ini seperti itu. Ada beberapa syarat tadi yang harus Anda perhatikan. Ya. Sekali lagi ini untuk motivasi. Ya. Jadi kita itu ya tunjukkan dulu ke orang bahwa kita itu memang pantas untuk bisa mereka hire gitu ya. Jadi Anda mau jadi siapa ya? Tunjukkan bahwa Anda mampu gitu ya. Nah, itu gimana kok saya bisa seperti itu? Saya memang dari dulu sama Pak Husin itu saya ditempa untuk nulis paper ya, untuk meneliti nulis paper. Akhirnya saya capek gitu. Tapi saya capeknya ada gunanya. Saya papernya lumayan ya bisa untuk nanti karena yang pertama mereka lihat tuh jumlah publikasi kita dan apa isinya. Ya. Gitu loh ya. Jadi kalau mau jadi ilmuwan yang mulai merintis dari sekarang. Kalau senang sama optik yang mulai merintis penelitian optik apa yang kira-kira menarik. Ya, ada Pak Fauzan, Pak Husin kan jago-jago semua tuh. Pak Fauzan tuh DFT, Pak Husin itu ya. Pak Akhir juga ya di nanopartikel eksperimen jago. Pak Irzaman jago di bagian thin filmnya. Jadi banyak sekali pilihan para dosen yang bisa Anda manfaatkan lah gitu ya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, bolehlah seputar pengalaman hidup saya juga nggak apa-apa. Dan itu nggak selalu senang terus ya. Ada masa-masa galau ngerjain topik yang kira-kira lagi susah gitu ya, mentok sebulan 2 bulan pernah saya mondar-mandir aja kerjaannya ya. Tapi itu bagian dari pembelajaran, bagian dari penempaan hidup ya. Karena kalau kita ditempa dengan yang mudah ya kita nggak jadi lebih baik, kita biasa aja. Tapi kita ditempa dengan yang sulit itu bisa jadi sesuatu yang lain. Ya, ada yang mau bertanya? Ini kebanyakan cita-citanya mau jadi apa ini? Ya. Nah, kalau cita-citanya mau dapat duit yang banyak ya sama aja. Bisa juga Anda belajar fisika mau dapat duit yang banyak cita-cita. Ya Anda bisa jadi entrepreneur nanti. Ya, bikin IPO gitu. Buka apa CEO jadi buat photonic lab atau apa yang benar-benar bisa menghasilkan. Karena bisnis apa yang kemungkinan maju di tahun ke depan tuh bisnis fiber optik. Salah satunya Anda bisa berwira swasta dengan seperti itu. Nah, itu semua ditentukan oleh bagaimana Anda belajar saat ini. Ya. Jadi tidak harus menjadi seorang ilmuwan, itu tidak harus. Semua dosen mikirnya mahasiswa mau jadi ilmuwan semua, itu memang benar, tapi tidak harus. Nah, tetapi sekali lagi tidak ada alasan untuk malas belajar. Ya. Jadi nanti misalnya ada video yang Pak Dodi sajikan, itu ditonton lah gitu ya. Apa sih perkembangan terbaru dalam bidang optik gitu ya. Teorinya ada di situ di slide-nya bisa dibaca sebagainya. Saya nggak terlalu fokus di teori karena itu tergantung Anda membacanya itu mau nggak gitu. Kalau diajarin tapi tidur ya nggak ada gunanya. Jadi kuncinya tadi di Maxwell, propagasinya seperti apa. Oke, kalau nggak ada lagi saya akhiri kuliahnya. Terima kasih, mudah-mudahan puasanya kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama.